Selamat siang Bapak, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk berbicara dengan Bapak hari ini. Kami sangat tertarik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kepolisian menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme di masa kini. Seperti yang kita ketahui Bapak, bahwa pada tahun 2021 yang lalu terjadi beberapa kasus terorisme yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah serangan terhadap polisi di Mako Brimob pada Maret 2021. Nah, pertanyaannya kami, bagaimana Bapak atau pihak kepolisian menilai tingkat ancaman terorisme dan radikalisme di dalam negeri saat ini? Untuk per hari ini, ancaman terakhir itu khususnya untuk terorisme itu di tahun 2021 itu waktu penyerangan Makobrimob itu oleh istilahnya terduga teroris yang ditahan di sana waktu itu. Untuk penanggulangan terorisme khususnya di kepolisian itu sudah terbentuk yaitu Densus 88. Nah, itu terbentuk oleh Densus 88 itu. Kenapa waktu itu serangnya di Makobrimob? Karena pasukan tempurnya polisi itu Brimob. Jadi pasukan tempurnya Densus 88 itu adalah anggota Brimob. Makanya teroris sekarang itu lebih cenderungnya itu kalau terjadi penyerangan secara organisasi ataupun perorangan itu, dia itu kebanyakannya itu serangannya itu ke Brimob atau polisi. Karena Densus 88 ini penggabungan antara polisi umum dengan Brimob. Pertanyaan keduanya, apa saja langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh kepolisian untuk mengidentifikasi dan menangani kelompok-kelompok terorisme dan radikal di dalam negeri? Itu kita sudah istilahnya sudah ada bentuk lembaga itu, Badan Penanggulangan Terorisme itu sudah ada, termasuk juga kerjasama dengan kepolisian, dalam hal ini Babin Kaptipmas. Jadi Babin Kaptipmas ini dia bekerja itu per kelurahan. Jadi per kelurahan, satu kelurahan itu satu anggota Babin Kaptipmas. Jadi dia itu bekerja samanya dengan RT, dengan RW, dengan masyarakat untuk mengidentifikasi masyarakat yang istilahnya keluar masuk dalam satu daerah tempat tinggal. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana kepolisian berkolaborasi dengan lembaga lain seperti intelijen dan militer dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme? Kalau untuk dalam negeri khususnya terorisme, dia itu kebanyakannya itu dengan istilahnya tidak termasuk militer ya. Dia tidak masuk militer. Kalau militer itu seperti TNI, ABRI itu dia itu soal keamanan istilahnya dengan negara lain di perbatasan. Tapi kalau khusus keamanan dalam negeri itu tuh yang bisa identifikasi atau bisa mengakomodir semua itu yaitu kepolisian. Kecuali kalau tentang keamanan negara. Iya. Kalau keamanan negara baru bisa libatkan mereka. Iya. Nah, Kalau bela negara berarti. Jadi kita juga di sini dalam hal ini juga kita juga istilahnya bekerja sama dengan BIN, Badan Intelijen Negara itu. Jadi BIN itu tidak selamanya dari kepolisian. BIN itu kolaborasinya dengan masyarakat, dengan sipil yang istilahnya disekolahkan khusus oleh negara. Oh iya. Oke, baik Bapak. Terus bagaimana kepolisian berinteraksi dengan masyarakat untuk menggalang dukungan dalam menangani terorisme dan radikalisme? Dalam hal ini kami dari kepolisian, dari pihak kepolisian Republik Indonesia itu, jadi kita istilahnya kita sering sambang atau berkunjung di kelompok masyarakat, ormas, ataupun sekolah-sekolah seperti pesantren, sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah Katolik untuk memberikan pencerahan tentang bahaya terorisme sejak dini. Itu yang dilakukan. Terus yang kedua juga
kita juga bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat itu untuk memerangi itu. Jadi sampai hari ini kita bekerjanya seperti itu. Terus menerus tiap hari kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahaya terorisme. Dan pendataan dan yang dilakukan hari ini itu pendataan warga masyarakat yang keluar masuk, contohnya di Manggarai ini ya, jadi kita wajib untuk istilahnya berkolaborasi dengan RT RW tokoh masyarakat tadi saya sampaikan itu untuk mendata warga yang keluar masuk khususnya di Kabupaten Manggarai. Iya. Kalau Manggarai Barat itu kan sudah lain ya kabupatennya. Kita khususnya itu di Kabupaten Manggarai Tengah ya. Berarti kolaborasi itu sangat penting. Sangat penting sekali, ya. sangat penting sekali. Bahkan kita juga sekarang itu kan istilahnya dibentuk lagi, bukan pabrik timpas lagi, ada lagi pembentukan polisi sekarang untuk memerangi itu polisi RW namanya. Polisi Ada RW itu. bantunya RW. Jadi itu yang terbaru. RT, Jadi ya. polisi RW itu dia seperti RW tugasnya. Oh iya. Oh iya. Nah, dia seperti RW tugasnya. Dia kadang pegang 2 kelurahan, pegang 3 kelurahan dia. Iya. Nah, Baik Bapak, dari kasus tersebut, kira-kira apa tantangan terbesar untuk kepolisian dan menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme dalam negeri? tantangan kami khususnya di kepolisian itu sih sebenarnya ya kalau dibilang tantangan sih juga tidak ya. Karena itu resiko kami. Oh iya. Memang tugas kami memerangi mereka. Entah nanti kami kejadiannya seperti apa, entah kami mati, ya, pajak, apa maksudnya wajib dan wajar karena itu tugasnya kami. Hanya tantangannya itu sih banyak masyarakat yang tidak paham tentang terorisme. Yang kedua juga masih banyak masyarakat di sini khususnya di Indonesia juga termasuk di Kabupaten Manggarai 3 ini juga istilahnya cepat sekali dengan suatu ajaran yang istilahnya menyesatkan mereka. Iya. Gitu. Jadi Karena dikurangnya SDM juga, kurangnya SDM. Terus pengaruh media sosial juga. Iya, itu juga bisa mempengaruhi. Ajakan. Makanya kita juga kan harus perangi hoax. Iya. Yang adanya hoax lagi makanya masyarakat nih cepat percaya lagi dengan hal-hal yang jadinya mereka juga semacam kayak tidak percaya polisi begitu. Karena adanya hoax itu tadi. Mereka apalagi kan SDM-nya kita yang di Indonesia ini masih baru prosesnya gitu. Itu kalau misalnya kita memberikan suatu pendataan itu kan ribetnya itu juga soal karena tidak terlalu data sih orang baru dengan orang lama. Tidak terlalu data dengan baik. Dengan tidak kepedulian orang. Iya, itu tuh kurangnya rasa kepedulian juga dari masyarakat. Bahwa ini orang dari mana. Nah, seharusnya kan kita saling peduli lah seketika ada orang warga baru yang masuk satu RT ataupun kelurahan atau desa itu wajib KTP-nya atau istilahnya harus tahu lah orangnya ini orang apa gitu. Ya harus begini juga. Tadi tahu lah ini orang dari mana, identitasnya harus ada KTP-nya ya. Itu Bapak, terima kasih untuk ini wawancaranya hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kami dan teman-teman. Terima kasih banyak Bapak.